Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita mau langsung nyemplung nih ke jantung persaingan, strategi kompetitif ofensif dan defensif. Betul. Sumber kita kali ini fokus banget soal gimana sih caranya perusahaan itu bisa menantang pemimpin pasar, tapi juga sebaliknya, gimana cara bertahan kalau diserang pesaing. Anda mungkin pernah kan di posisi penantang, mikir gitu, kapan ya waktu yang pas buat nyerang? Atau gimana caranya? Atau justru sebaliknya, lagi enak-enak, gimana nih cara jagain benteng bisnis kita? Iya. Pertanyaan klasik itu. Nah, misi kita hari ini yaitu bongkar logikanya, serangan pertahanan dalam kompetisi, kondisi apa aja yang bikin peluang terbuka, jalur serangan mana yang oke, terus taktik bertahan kayak gimana. Oke, kita mulai ya analisisnya. Tentu. Penting banget ini, memahami dua sisi ini, ofensif dan defensif. Ini bukan cuma soal menang kalah satu ronde gitu ya. Bukan sekedar taktik sesaat ya. Bukan. Ini soal pemahaman utuh medan kompetisinya. Kuncinya tuh di identifikasi keunggulan kompetitif. Punya Anda, punya target Anda. Sama, kenali juga titik lemah mereka. Sumber kita nih bilang, nyerang pemimpin itu wah risikonya gede. Pasti. Tapi bukan berarti nggak mungkin, asal strateginya pas, eksekusinya bagus. Sama juga kayak bertahan. Pertahanan kuat itu bukan pasif nunggu, tapi harus proaktif, perlu investasi juga. Nah, itu dia investasi strategis, bukan cuma reaksi ya. Oke, menarik. Kita fokus dulu deh ke sisi penantang nih. Gimana caranya biar efektif gitu, menggoyang si juara bertahan? Syaratnya apa aja? Oke, sumber kita ini menggarisbawahi ada 3 syarat dasar lah ya, biar serangan itu ada kans berhasil. Pertama, Anda nih sebagai penantang harus bisa bikin dan jaga keunggulan kompetitif berkelanjutan. Berkelanjutan ya kuncinya. Betul. Bisa lewat biaya yang jauh lebih murah atau diferensiasi yang unik banget, susah ditiru lah pokoknya. Kedua, nah ini penting, kemampuan si pemimpin pasar buat balas serangan Anda itu harus terhambat atau terkikis gitu. Terhambat gimana tuh maksudnya? Ya mungkin karena struktur biayanya udah kaku banget, atau kalau dia bales malah ngerusak bisnis utamanya sendiri. Kan dilema tuh buat dia. Oke, paham. Nah yang ketiga, perlu ada potensi perubahan struktur industri. Entah karena teknologi baru, ada aturan baru, atau selera pasar geser. Sesuatu yang bikin keunggulan lama si pemimpin jadi kurang relevan gitu. Tanpa kombinasi 3 ini, serangan seringnya cuma bakar duit aja. Hasilnya nggak signifikan. Ingat kasus Coca-Cola mau masuk wine lawan Gallo. Gagal kan? Atau IBM lawan Xerox di fotokopi. Susah payah karena masuknya nggak bawa keunggulan biaya atau diferensiasi yang jelas. 3 syarat itu aja udah kedengeran, wah nggak gampang ya. Tapi katakanlah syaratnya terpenuhi nih. Jalur serangannya apa aja? Apa cuma perang harga gitu? Nah justru itu. Perang harga seringkali bukan pilihan terbaik, bisa ngerusak profitabilitas semua pemain soalnya. Sumber kita menyoroti 3 jalur strategis yang lebih fundamental. Yang pertama, itu rekonfigurasi. Rekonfigurasi? Maksudnya? Ini bukan sekedar ngerjain hal yang sama tapi lebih murah ya, tapi mengubah cara aktivitas bisnis itu dijalankan di sepanjang rantai nilai. Atau bahkan, desain ulang total rantai nilainya. Inovasi proses intinya. Oh, mengubah cara kerjanya ya? Betul. Contoh klasik banget itu Federal Express. Dia kan revolusi logistik pakai sistem hub and spoke-nya. Atau YKK, jual resleting langsung ke pabrik garmen. Nggak cuma lewat distributor kayak dulu. Inovasi bisa di mana aja. Produksi, logistik, marketing, service. Nah, serangan rekonfigurasi yang paling ampuh itu biasanya yang mengubah keseluruhan sistem. Kenapa gitu? Karena pemimpin pasar itu biasanya udah terpaku banget sama cara lama. Udah nyaman, jadi susah buat adaptasi sama cara kerja yang benar-benar baru. Masuk akal. Oke, itu rekonfigurasi. Jalur kedua apa? Jalur kedua itu redefinisi. Nah, kalau rekonfigurasi tadi mengubah cara main, redefinisi ini mengubah arena mainnya. Arena main, maksudnya lingkupnya gitu. Tepat. Mengubah lingkup kompetisi dibanding si pemimpin. Cara paling umum itu fokus. Sasar segmen pasar yang spesifik. Bisa ceruk produk, kelompok pelanggan tertentu, atau saluran distribusi yang mungkin dianggap remeh sama pemimpin. Contohnya gimana tuh? Ingat gak Canon sama Ricoh dulu? Awalnya kan mereka fokus ke mesin fotokopi kecil buat personal atau kantor kecil.
nyerang Xerox yang rajanya mesin gede buat korporat. Atau Lakinta Inc., fokusnya ke pelancong bisnis kelas menengah aja. Fokus begini bikin pemimpinnya bingung mau bales. Kalau dibales, bisa ganggu strategi utamanya yang lebih luas. Oh iya, jadi serba salah ya buat pemimpinnya. Bisa jadi, redefinisi juga bisa soal tingkat integrasi vertikal yang beda atau perluasan geografis. Kayak Wall Street Journal itu kan dari regional jadi global. Itu redefinisi lingkup geografis. Oke, rekonfigurasi, redefinisi. Ada lagi? Itu, intinya mencoba membeli pangsa pasar pakai guyuran dana besar-besaran buat iklan gila-gilaan, promosi jor-joran, atau akuisisi. Tapi, sumber kita nih nengesin banget kalau nggak didasari keunggulan kompetitif real yang biasanya datang dari rekonfigurasi atau redefinisi tadi, strategi ini jarang banget awet. Kenapa nggak awet? Ya, Anda bisa aja dapat perhatian sesaat. Tapi kalau produk Anda biasa aja atau struktur biayanya nggak efisien, ya pesaing gampang balesnya. Atau pelanggan lama-lama balik lagi ke pilihan lama. Cuma menang sesaat aja. Oke, jadi jelas ya, rekonfigurasi sama redefinisi itu kelihatan lebih strategis, lebih tahan lama dibanding cuma modal duit gede. Kedua jalur ini sering dipakai barengan nggak sih? Oh, sering banget. Justru saling nguatin. Redefinisi lingkup, misalnya fokus ke segmen baru tadi, itu biasanya baru bener-bener nendang kalau didukung sama rekonfigurasi rantai nilai yang pas buat ngelayanin segmen itu. Harus efisien atau beda dari yang lain. Contohnya? Ya, Wall Street Journal tadi. Buat bisa ekspansi nasional terus global kan, itu redefinisi geografisnya, mereka harus rekonfigurasi cara ngumpulin berita, cara nyetak, cara distribusi korannya. Beda banget sama cara lama yang cuma regional. Jadi, ngombinasiin dua jalur ini secara cerdas, itu biasanya daya dobraknya lebih gede. Sip. Terus gimana soal aliansi atau akuisisi? Itu bisa jadi cara nyerang pemimpin juga nggak? Itu lebih kayak alat bantu ya, bukan jalur serangan utama tersendiri. Aliansi, misalnya lisensi teknologi atau bikin joint venture sama pemain lain, itu bisa jadi cara buat, ngintip lah kekuatan lawan atau dapatin kapabilitas baru sebelum nyerang beneran. Tapi ada risikonya dong. Jelas ada. Bisa jadi malah transfer ilmu ke lawan. Akuisisi juga gitu. Kelihatannya jalan pintas, dapat pasar atau teknologi. Tapi tantangan terbesarnya itu pasca akuisisi. Integrasinya itu loh, nyatuin budaya, sistem, operasi, itu susahnya minta ampun dan makan waktu. Koordinasi aliansi juga sering masalah. Kayak Xerox sama Rank Xerox di Eropa itu, koordinasinya kurang bagus, malah ngasih celah buat Canon masuk. Oke, paham. Jadi ada jalur serangan yang jelas nih. Tapi gimana kita tahu kapan sih waktu yang pas buat nyerang? Ada tanda-tandanya nggak kalau si pemimpin pasar ini sebenarnya udah mulai rapuh atau rentan gitu? Nah, ini dia poin krusialnya. Sumber kita bagi jadi dua jenis sinyal. Pertama, sinyal industri. Dari industrinya ya? Iya, coba perhatiin, pertumbuhan industrinya melambat nggak? Kalau melambat, biasanya persaingan makin ketat. Nah, itu bisa jadi momen. Atau ada perubahan teknologi gede yang bisa ngubah peta kekuatan. Atau muncul segmen pasar baru, saluran distribusi baru yang mungkin dianggap remeh sama pemimpin. Itu celah tuh. Perubahan biaya input yang signifikan juga bisa jadi sinyal kalau Anda punya struktur biaya yang lebih untung. Oke, itu dari sisi industrinya. Terus? Kedua, sinyal dari pemimpin pasar itu sendiri. Ini yang perlu diintip lebih dekat. Coba lihat, pemimpinnya terlalu fokus target finansial jangka pendek nggak? Sampai mulai motong investasi penting jangka panjang kayak R&D atau bangun merek. Oh, jadi nggak mikir panjang gitu ya? Bisa jadi. Atau terlalu kaku, terlalu pede sama cara lama, malas adaptasi. Terus, dengerin juga, ada keluhan pelanggan yang banyak nggak? Dan nggak ditanganin bener? Wah, itu lampu kuning. Keluhan pelanggan ya, penting itu. Penting banget. Cek juga struktur biayanya. Ketinggian nggak? Mungkin karena kontrak lama yang nggak fleksibel atau teknologinya udah ketuaan. Terus cara dia nentuin harga. Kalau dia pakai rata-rata biaya, bisa jadi ada produk atau pelanggan yang sebenarnya overpriced, disubsidi silang tanpa sadar. Nah, itu target empuk buat penantang yang lebih fokus. Wah, detail juga ya sinyalnya. Iya, termasuk juga riwayat masalah sama regulator. Atau kalau unit bisnis itu dianggap anak tiri sama induk perusahaannya. Itu semua bisa jadi sinyal kerentanan.
Jadi sinyal-sinyal ini kayak peta harta karun gitu ya buat penantang, nunjukin di mana potensi kelemahan tersembunyi. Tapi ini ya, apa nyerang pemimpin itu selalu jadi langkah terbaik? Walaupun kelihatan ada celah gitu. Pertanyaan bagus. Nggak selalu. Perlu banget mikirin dampaknya ke struktur industri secara keseluruhan. Maksudnya gimana tuh? Ya, serangan Handa mungkin berhasil rebut pangsa pasar. Tapi kalau malah nyulut perang harga brutal yang gak habis-habis, itu bisa ngerusak profitabilitas semua pemain di industri itu, termasuk Anda sendiri nanti. Istilahnya, menang pertempuran, tapi kalah perang. Oke, jadi bisa jadi Pyrrhic victory ya? Bisa jadi. Selain itu, ada juga konsep pemimpin yang baik. Maksudnya, pemimpin pasar yang tindakannya itu cenderung jaga stabilitas harga, jaga persaingan tetap sehat. Nah, nyerang pemimpin tipe ini secara agresif banget, itu bisa jadi bumerang. Kalau stabilitas yang dia ciptain hilang gara-gara serangan Anda, kondisi semua pemain di industri itu, termasuk Anda, bisa jadi malah lebih buruk loh. Wah, poin penting nih soal melihat gambaran besarnya. Oke, kita udah cukup dalam nih bahas sisi ofensif. Sekarang, coba kita putar balik deh. Gimana kalau posisi Anda yang lagi bertahan? Entah Anda pemimpin pasar atau pemain lama yang mau jagain posisi dari gempuran penantang baru atau yang agresif, strategi defensif yang efektif itu gimana? Nah, kalau defensif, tujuan utamanya itu mempengaruhi kalkulasi si penantang. Mempengaruhi pikiran mereka gitu ya? Betul. Bikin mereka mikir ulang. Bikin mereka nyimpulin kalau nyerang itu ongkosnya kemahalan, risikonya kegedean, atau kemungkinan berhasilnya kecil. Atau paling nggak, ngarahin serangan mereka ke area yang kurang penting lah buat Anda. Jadi intinya soal pencegahan, deterrence, dan kalaupun tetap diserang, ya pengurangan dampak. Nah, kunci utamanya, kayak yang tadi udah disinggung di awal, pertahanan efektif itu hampir selalu butuh investasi. Harus keluar modal juga ya buat bertahan? Iya, harus rela korbanin sedikit profit jangka pendek demi keberlanjutan jangka panjang. Nggak bisa gratis. Investasi buat pertahanan. Bentuknya kayak gimana aja tuh? Taktik spesifiknya apa aja buat bangun benteng ini? Sumber kita nih ngelompokin jadi 2 pendekatan gede. Pertama, meningkatkan hambatan struktural. Bikin susah masuk gitu ya? Tepat. Secara proaktif, bikin biaya masuk atau biaya rebut posisi jadi lebih tinggi buat penantang. Contohnya nih, tutup semua celah di lini produk Anda. Jangan kasih ruang kosong buat penantang masuk gampang. Penuhin semua segmen gitu? Bisa gitu. Atau luncurin fighting brands, merek sekunder, harga lebih murah, buat ngelawan penantang di segmen bawah, tapi nggak ngerusak citra merek utama Anda. Oh, kayak punya pasukan tempur khusus ya? Bisa dibilang gitu. Terus, kunci saluran distribusi penting. Bisa pakai perjanjian eksklusif atau kasih insentif volume yang susah disaingi pemain baru. Terus, investasi juga buat ningkatin skala ekonomi di R&D, produksi atau marketing, biar penantang makin susah ngejarnya. Oke, itu ningkatin hambatan. Pendekatan kedua apa? Pendekatan kedua itu meningkatkan ancaman retaliasi atau balasan yang dipersepsikan. Bikin penantang jadi takut buat nyerang? Tepat. Tujuannya bikin penantang yakin seyakin-yakinnya kalau mereka nekat nyerang, balasannya bakal cepet, keras, dan nyakitin. Gimana caranya bikin mereka yakin gitu? Macam-macam. Bisa dengan nunjukin komitmen kuat ke pasar itu. Misalnya investasi gede bangun pabrik baru yang super efisien. Itu kan sinyal, gue nggak bakal mundur gampang nih. Siapin juga dana perang, sumber daya finansial yang siap digelontorin buat bales. Oke. Terus, bisa juga secara strategis bocorin info soal produk baru atau teknologi baru yang lagi Anda kembangin. Itu sinyal kesiapan. Dan yang paling penting, bangun reputasi. Reputasi gimana? Reputasi sebagai pemain yang nggak main-main. Respon setiap serangan, sekecil apapun, dengan cepat dan tegas. Bisa lewat jalur hukum, misal gugat paten, atau perang harga lokal yang fokus di pasar utamanya si penantang. Atau lakuin cross-parry. Cross-parry? Apa tuh? Itu artinya nyerang balik si penantang di pasar atau segmen produk andalannya dia. Jadi dia sibuk bertahan di kandangnya sendiri. Wah, banyak juga ya pilihan taktiknya. Dengan sumber daya kan terbatas nih. Gimana perusahaan bisa milih mana yang paling pas buat diterapin? Pertimbangannya apa aja? Nah, milih kombinasi kaktit yang pas ini memang krusial. Sumber kita nyaranin beberapa filter pertimbangan. Pertama, jelas, biaya efektivitas. Manfaat pertahanannya sepadan nggak sama biayanya. Kedua, cari asimetri biaya. Asimetri biaya. Idealnya,
biaya buat Anda nerapin pertahanan, misalnya bikin fighting brand tadi, itu jauh lebih rendah daripada biaya buat penantang ngatasin pertahanan itu. Ketiga, keberlanjutan efek. Efek pertahanannya awet nggak? Atau cuma sementara? Investasi ke efisiensi proses produksi mungkin lebih awet daripada cuma naikin budget iklan sesaat kan? Bener juga. Terus? Keempat, kejelasan sinyal. Hambatan atau ancaman balasan yang Anda bangun itu kelihatan jelas nggak sama penantang. Ancaman kalau nggak dikomunikasikan dengan baik, ya nggak efektif buat mencegah. Terakhir, dan ini penting banget, siapa penantangnya? Oh iya, beda penantang, beda cara hadapinya ya. Pasti. Taktik yang ampuh lawan startup kecil mungkin nggak ngaruh buat raksasa multinasional. Jadi pertahanan harus disesuaikan sama profil penantang yang paling mungkin muncul. Apa itu pesaing lama, pemain baru dari industri lain, pemain asing, atau malah ancaman dari produk substitusi. Ini lagi-lagi ngegasin pentingnya kita mapping lanskap kompetitif secara utuh ya. Bukan cuma soal kekuatan kita sendiri, tapi juga ngerti siapa lawan kita, gimana kira-kira mereka bakal gerak. Tepat sekali. Ujung-ujungnya nih, baik strategi ofensif maupun defensif, itu ya aplikasi dari pemahaman mendalam soal elemen-elemen inti strategi kompetitif. Rantai nilai Anda, rantai nilai pesaing, sumber keunggulan biaya, cara bikin diferensiasi, nentuin lingkup kompetisi, gimana struktur industrinya bekerja. Kompleks ya? Termasuk juga, seperti yang disinggung di sumber, memahami peran interrelationships, keterkaitan strategis antar unit bisnis Anda. Apalagi kalau konteksnya kompetisi multi-point. Kompetisi multi-point maksudnya? Itu kalau Anda bersaing sama rival yang sama di beberapa pasar atau lini produk yang beda. Nah, di situasi kayak gini, serangan atau pertahanan di satu arena itu bisa dibalas atau ngaruh ke arena lain. Jadi makin kompleks lagi permainan strategisnya. Wah, pembahasan yang bener-bener kayak strategi nih. Kita udah kupas tuntas ya kapan pemimpin pasar itu rentan, terus jalur-jalur serangan mulai dari ubah cara kerja, rekonfigurasi, sampai ubah arena main, redefinisi. Pentingnya baca sinyal kerentanan juga. Betul. Di sisi lain kita juga dalami cara bangun pertahanan yang kokoh, lewat hambatan struktural sama ancaman balasan yang kredibel. Kompleksitasnya kerasa banget ya. Betul sekali. Intinya sih, strategi nyerang maupun bertahan itu bukan keputusan impulsif, bukan reaksi spontan. Harus dipikirin mateng-mateng ya? Banget. Keduanya butuh analisis yang dingin, pemahaman mendalam soal industrinya, siapa aja pemainnya, dan yang paling penting, kapabilitas unik Anda sendiri itu apa. Nah, kerangka berpikir yang kita diskusikan ini, yang banyak terinspirasi dari pemikiran strategis Michael Porter, itu nyediain lensa analisis yang berguna banget buat itu. Terus gimana nih Anda, para pendengar, bisa ngaplikasiin semua ini? Gimana kerangka ofensif dan defensif ini bisa bantu Anda ngerumusin langkah strategis di konteks bisnis Anda, baik pas Anda mau nantang atau justru pas Anda perlu bertahan? Mungkin sebagai pemikiran penutup ya, ada satu dilema strategis mendasar nih yang sering muncul dari diskusi ini. Terutama soal nyerang pemimpin dan potensi ngerusak struktur industri tadi. Pertanyaan buat Anda renungkan. Apa tuh? Nah, dalam jangka panjang, mana sih yang lebih bernilai buat perusahaan Anda? Mencoba mengganggu tatanan industri demi rebut pangsa pasar sesaat, meskipun resikonya itu memicu perang harga yang rugiin semua pihak? Atau justru fokus bangun keunggulan kompetitif yang solid, yang berkelanjutan, sambil mungkin secara nggak langsung ikut memelihara iklim persaingan yang relatif stabil demi profitabilitas industri yang lebih baik buat semua, termasuk Anda? Nah, pilihan ini seringkali nggak mudah. Ini pertaruhan strategis dengan konsekuensi jangka panjang yang signifikan. Sebuah pertanyaan fundamental yang patut direnungkan mendalam ya. Terima kasih sudah menyimak pembahasan kita kali ini. Semoga wawasan strategi ofensif dan defensif ini ngasih Anda perspektif baru ya dalam menghadapi dinamika persaingan. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.